Pelatihan hari ini adalah bertarung bersama sebagai satu tim. Rekrut dipisahkan menjadi beberapa baris, dan beberapa mengangkat perisai, sementara yang lain memegang tombak. Perisai ditempatkan di depan, sementara tombak diadakan sebagai persiapan di belakang perisai. Orang-orang yang direkrut diharuskan untuk melakukan semuanya dengan rapi dan sinkronisitas dengan setiap langkah yang mereka ambil. Peralatan yang mereka gunakan untuk pelatihan telah ditingkatkan secara khusus, ini 2 kali lebih berat dari peralatan reguler mereka, dan digunakan untuk melatih tubuh dan stabilitas anggota baru. Pergilah! Zhuang Tian berteriak pada anggota baru. Para prajurit yang memegang perisai mengambil langkah maju bersamaan dan mengangkat perisai mereka. Mereka disesuaikan dengan keseragaman setelah pelatihan hari ini. Formasi sangat efektif dalam perang, dan pasukan yang telah menjalani pelatihan disiplin dapat mengandalkan formasi untuk bertarung melawan tentara yang tersebar dengan jumlah beberapa kali lipat dari mereka sendiri. Para rekrut yang memegang tombak dengan cepat melangkah setelah rekrut yang memegang perisai dan mengarahkan tombak mereka ke depan saat mereka mengarahkan celah di antara perisai itu. Mereka bergerak seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja. Setiap kali Zhuang Tian berteriak keras, formasi bergeser 1 langkah ke depan secara keseluruhan. Formasi mengikuti berbagai perintahnya, dan rekrut yang berbeda bergerak dengan kecepatan yang berbeda dan dengan gerak kaki yang berbeda. Gerakan tim kecil 1 adalah yang paling rapi di antara tim. Pemimpin kecil tim 1, Tang Dong, memegang tombak, sementara wakil pemimpin tim Dai Luoli memegang perisai. Mereka memimpin seluruh tim kecil mereka, dan mereka memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan benar. Setelah pengamatan hari ini, Zhuang Tian yakin bahwa dia akan memastikan bahwa kedua orang ini dipromosikan menjadi pemimpin tim kecil yang sebenarnya setelah pelatihan dasar militer mereka selesai. Tentara dengan kualitas seperti itu sangat sedikit dan jarang. Pada saat ini, seorang penunggang kuda datang ke arah mereka dari kejauhan. Dai Luoli berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan latihannya ketika rangkanya tiba-tiba membeku ketika dia melihat sosok pengendara ini. Dia tanpa sadar melirik Huo Yuhao di belakangnya. Pembalap ini bergerak sangat cepat, dan tiba dalam sekejap mata. Perhatian! Zhuang Tian berteriak pada semua orang. Para anggota yang memegang perisai menarik perisai mereka di depan dada mereka, sementara para prajurit yang memegang tombak menanamkan tombak mereka secara vertikal di tanah ketika mereka berdiri tegak. Komandan Batalion, Bu. Zhuang Tian memberi hormat kepada penunggangnya. Putri kecil itu, Suyun, adalah orang yang pernah berkuda di sini. Suyun dapat melihat Dai Luoli dan Huo Yuhao dengan satu pandangan karena mereka berdiri di depan kelompok mereka. Dia baru saja bangun setelah pingsan, dan dia menyadari bahwa langit sudah terang ketika dia bangun, ketika dia kembali di tendanya sendiri. Jika gelombang rasa sakit tidak datang dari perutnya, dia akan benar-benar berpikir apa yang terjadi kemarin hanyalah mimpi. Namun, mimpi itu terlalu nyata. Ketika dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dai Luoli berdiri dalam formasi dalam kondisi sempurna, dia menghela nafas lega. Namun, alisnya menjadi vertikal ketika dia melihat Huo Yuhao. Tentu saja, apa yang terjadi semalam tidak mungkin menjadi mimpi. Sampai sekarang, perutnya masih berdenyut kesakitan setelah ditendang 2 kali tadi malam. Suyun langsung marah ketika dia melihat Tang Dong berdiri dengan tenang di dalam formasi. Bajingan ini benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Haruskah aku mengekspos dia? Suyun segera memadamkan pikiran ini segera setelah muncul di kepalanya. Alasannya sederhana, baik Dai Luoli dan Tang Dong sama-sama berdiri dalam formasi dengan sempurna. Dia memikirkan kembali semua yang terjadi semalam, dan dia benar-benar tidak yakin mengapa Tang Dong bergabung dengan militer. Jika dia seorang mata-mata, dia akan membunuh Dai Luoli dan dia sejak lama. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin Dai Luoli melanjutkan latihan militernya dengan tubuhnya dalam kondisi sempurna? Suyun mengangguk ke arah Zhuang Tian saat pikiran berputar di kepalanya. Ketua Tim Besar Zhuang, bagaimana pelatihan rekrutmen berlangsung? Zhuang Tian menjawab dengan hormat, performa rekrutmen baik-baik saja. Kinerja Small Team One sangat luar biasa di antara mereka. Mereka semua memiliki potensi yang bagus. Zhuang Tian tidak pernah pelit dengan pujian tentang bawahannya yang luar biasa. Oh, mereka hanya berlatih selama 1 bulan, dan kamu menggambarkannya sebagai luar biasa? Sepertinya mereka cukup mengesankan. Tentara dapat meningkatkan terbaik saat mereka dalam pertempuran yang sebenarnya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Biarkan pengawal pribadiku menemani mereka untuk latihan pertempuran. Si Shuo, panggil pengawal aku. Si Shuo ragu-ragu sejenak, dan melirik Zhuang Tian. Meskipun mereka tidak tahu dari mana asal Suyun,
Mereka samar-samar bisa menebak bahwa komandan batalion cantik ini berasal dari keluarga aristokrat, dan dia kemungkinan ada di sini untuk menghiasi keluarganya. Karena itu, beberapa dari mereka hanya menghormati permukaan selama ini. Membiarkan pengawal pribadinya melakukan latihan pertempuran dengan rekrut, apakah komandan batalion benar-benar memikirkan hal itu? Komandan batalion memiliki pengawal pribadi mereka sendiri. Satu tim menengah ditugaskan sebagai pengawal komandan batalion, dan mereka biasanya terdiri dari prajurit-prajurit paling hebat di batalion. Apa? Apakah kata-kata aku tidak cukup jelas? Suyun mengerutkan kening dalam, dan tekanan tak berbentuk dikeluarkan dari tubuhnya. Zhuang Tian memelototi Sishuo, dan Sishuo buru-buru menjawab dengan hormat sebelum berlari. Baru kemudian Zhuang Tian berbalik ke arah Suyun dengan sedikit ragu dalam ekspresinya. Komandan batalion, pengawal pribadimu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tidakkah kamu pikir mereka sedikit terlalu memenuhi syarat untuk latihan pertempuran dengan orang-orang ini? Mengapa kita tidak membiarkan rekrutan ini berdebat di antara mereka sendiri? Suyun melambaikan tangannya dan berkata, aku ingin menunjukkan kepada mereka seberapa besar jarak antara mereka dan tentara yang sebenarnya. Jangan khawatir, pengawal aku tahu batas mereka. Di militer, bahkan perbedaan satu peringkat berarti perwira berpangkat rendah harus mendengarkan perintah. Zhuang Tian merasa sedikit putus asa di dalam, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun yang bertentangan dengan keinginannya. Tidak butuh waktu lama sebelum pasukan 50 tentara berlari dengan rapi. Semua prajurit ini sepertinya memiliki pinggang yang lebar dan lengan yang besar, dan setiap orang memiliki perisai di tangan kiri mereka, pisau panjang yang diikatkan di pinggang mereka, dan mengenakan baju kulit dari kulit. Mereka semua privat first class, dan di samping fakta bahwa baris mereka sangat rapi, mereka tampak sangat mengintimidasi. Pelaporan, Bu. Pengawal pribadimu ada di posisi. Pemimpin tim menengah pengawal Suyun adalah seorang pemuda yang terlihat sangat tangguh dan berotot. Matanya berbinar, dan jelas ada beberapa hal lain selain rasa hormat di matanya saat ia menatap Suyun. Suyun mengangguk dan berkata, rekrutmen yang bertanggung jawab atas kinerja Zhuang Tian sangat baik. Wang Yu, pilih 30 orang dan bertarung latihan dengan tim kecil satu dari rekrutan. Pisau kamu tidak dapat meninggalkan sarungnya, dan tidak ada yang bisa terluka. Apakah kamu mengerti? Mata Wang Yu berbinar saat dia berteriak, dimengerti. Dia tidak membutuhkan Suyun untuk mengajarnya. Keputusan komandan batalion untuk mengizinkan pengawalnya melakukan latihan melawan rekrutan ini berarti satu dari dua hal. Entah dia ingin memberi pelajaran pada pemimpin tim besar, atau ada beberapa pembuat onar di antara rekrutan yang membuatnya marah. Kami hanya akan memberi mereka pelajaran. Tim kecil 1, 2, dan 3. Melangkah keluar. Wang Yu berteriak di bagian atas suaranya, dan 30 penjaga dengan cepat berlari keluar dan mengatur diri mereka dalam satu baris. Zhuang Tian muncul di sebelah Huo Yuhao dan berbisik, Tang Dong, aku tidak yakin mengapa komandan batalion ingin melakukan latihan pertarungan seperti ini, tetapi kamu harus berhati-hati, dan fokus pada pertahanan. Orang-orang ini dari tim pengawalnya sangat kasar dan kejam. Pastikan kamu menjaga formasi kamu. Aku akan meminta komandan batalion untuk berhenti setelah kalian bertahan sebentar. Ya, Tuan, Huo Yuhao mengakui, tapi dia sedikit geli. Putri kecil ini sangat kekanak-kanakan. Dia ingin menargetkan aku, tetapi terlalu buruk untuknya. Aku adalah pemimpin tim Small Team One. Tetapi apakah ada artinya untuk ini? Apakah dia berpikir bahwa pengawal pribadinya dapat memaksa aku untuk melepaskan jiwa bela diri aku? Dengar, tim kecil 1. Ambil 3 langkah maju bersama dan pisahkan menjadi 2 baris. Bersiap untuk bertempur. Huo Yuhao berteriak pada timnya. Anggota tim kecil 1 menatap pengawal yang memiliki punggung seperti harimau dan pinggang seperti beruang, dan wajah mereka menjadi kuning karena ketakutan. Namun anehnya, setelah Huo Yuhao meneriaki mereka semua merasa galvanis dan bersemangat, seolah-olah mereka telah disuntik dengan stimulan. Mereka sepertinya tidak takut pada lawan di depan mereka lagi, dan semua orang mengambil 3 langkah maju dengan dagu terangkat. Mereka yang memegang tombak membalikkan tombak mereka pada saat yang bersamaan. Lagi pula mereka memiliki pertarungan latihan, dan menggunakan gagang tombak mereka mencegah siapapun terluka. Suyun melambaikan tangannya dan berkata, mulai. Wang Yu secara pribadi bergabung dengan formasi, dan mengamati calon di depannya mengejek ketika dia berteriak, perisai, naik. Para penjaga mengangkat perisai di tangan kiri mereka, tangan kanan mereka menggenggam pisau panjang yang masih terselubung. Pisau panjang ini berbeda dari yang ada di prajurit biasa.
Pisau prajurit kaki tidak memiliki sarung, tetapi pengawal ini memiliki pisau panjang yang datang dengan sarung, dan pisau mereka terbuat dari baja. Sarung membuat mereka lebih dari 2 kali lebih berat dari pisau normal, dan yang satu membutuhkan standar kekuatan tertentu untuk menggunakannya. Biaya. Wang Yu berteriak di bagian atas suaranya, dan 30 pengawal menyerang dengan marah dan serempak pada anggota baru. Hanya ada 30 tentara, tetapi para pengawal ini telah melalui banyak pelatihan dan dipilih Cherry. Kekuatan bertarung mereka jauh lebih unggul dari prajurit normal, dan mereka mendorong maju dengan langkah besar dengan kecepatan luar biasa sambil mempertahankan formasi mereka pada saat yang sama. Perisai, sikap busur, tombak, sikap barikade. Huo Yuhao berteriak. Dia tidak bermaksud menggunakan kemampuannya untuk mempengaruhi pertarungan latihan ini. Sebaliknya, dia ingin menggunakan hal-hal yang telah dia pelajari hari ini dalam pelatihannya. Setelah teriakannya menyalakan kembali keinginan anggota baru untuk bertarung, dia tidak bermaksud menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual. Orang-orang yang direkrut di barisan depan memegang perisai mereka dengan kedua tangan ketika mereka mengambil posisi membungkuk dan menempatkan perisai mereka di depan mereka. Mereka menggunakan kuda-kuda yang dimaksudkan untuk menghalangi serangan, dan tombak menjulur melalui celah di antara dua perisai. Ujung tombak ditanam secara diagonal ke tanah, seolah-olah mereka memukul mundur kavaleri. Perisai dalam posisi busur, selain tombak dalam posisi barikade, biasanya digunakan melawan kavaleri. Tetapi Huo Yuhao masih memerintahkan mereka untuk menggunakan taktik ini melawan pengawal yang bergegas ke arah mereka. Tentu saja, ujung tombak seharusnya mengarah ke depan dalam situasi normal. Wang Yu sedikit terpana, tetapi segera pulih dan memerintahkan, pelan-pelan, tarik bilahmu dan tebas mereka. Pengawal langsung melambat ketika mereka kurang dari 10 meter dari rekrutan. Mereka mengangkat pisau dengan tangan kanan dan bersiap untuk menyerang. Tepat pada saat itu, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak, mengisi dengan kecepatan penuh. Para anggota yang memegang perisai dalam posisi busur langsung menyerbu ke depan dengan kecepatan penuh, sementara mereka yang memegang tombak mengikuti di belakang. Huo Yuhao sendiri memegang tombak, dan bergegas menuju Wang Yu. Lebih jauh lagi, dia sengaja memastikan bahwa dia bergerak sedikit lebih cepat dari rekan-rekannya, dan dia berlari maju bahu-membahu dengan Dai Luoli. Dia membisikkan sesuatu di telinga Dai Luoli di sana. Dai Luoli tidak terlalu peduli dengan kontes ini, tetapi matanya langsung menjadi tajam ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Dai Luoli tiba-tiba meletus dengan cepat saat dia melesat maju dan langsung menuju Wang Yu. Wang Yu mengayunkan pedangnya yang panjang dengan jijik terhadap ledakan kecepatannya yang tiba-tiba, dan mengiris dengan pedangnya ke Dai Luoli. Suara membosankan bisa terdengar ketika Wang Yu merasakan kekuatan besar menghantamnya, dan pisaunya terpental saat ia menebas perisai. Selain itu, perisai itu menabraknya dengan berat, membuatnya melayang di udara. Dai Luoli menagih tercepat, jadi bentrokannya dengan Wang Yu tentu saja yang pertama terjadi. Wang Yu adalah orang yang dikirim terbang di udara, dan hasil yang tak terduga ini menyebabkan pengawal menjadi sedikit linglung, tetapi mengangkat semangat para anggota baru. Perubahan moral yang tiba-tiba sudah cukup untuk memengaruhi seluruh situasi dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang maju, dan mereka menerima dorongan moral yang besar, sementara para pengawal mengalami demoralisasi ketika mereka bentrok dengan keras. Bam, bam, bam. Suara pertempuran terdengar. Formasi rekrutmen memiliki 2 lapisan, sedangkan pengawal hanya memiliki 1 lapisan. Awalnya, Wang Yu berpikir pengawal tidak akan memiliki masalah berurusan dengan anggota baru, mengingat kualitas mereka, bahkan jika mereka 1 lapis melawan 2. Namun, di bawah komando Huo Yuhao yang cerdik, keunggulan formasi 2 lapis rekrutmen segera dilepaskan. Kekuatan rekrutmen sangat jauh berbeda dari para pengawal. Namun, rekrutan tidak dirugikan ketika mereka bentrok, karena momentum ke depan mereka. Kedua pasukan disajikan sebagai sebanding satu sama lain, dan tombak di baris kedua menyerang pada saat ini. Mereka menusukkan ujung tombak mereka seperti ular beracun menjulurkan lidah bercabang mereka. Para pengawal memiliki kekuatan tempur yang tangguh, tetapi mereka masih dikirim ke dalam kekacauan. Para pengawal yang tidak berbenturan langsung dengan anggota baru karena formasi tunggal mereka melilit dari samping. Namun, ada seseorang yang berlabuh di sisi rekrutan. Pemimpin tim Small One, Huo Yuhao. Huo Yuhao mengayunkan ujung tombaknya saat dia memukul seorang pengawal dan mengirimnya terbang di udara. Huo Yuhao terlihat seperti dia sangat fokus untuk mencoba mengendalikan tombak di tangannya, dan sepertinya tidak ada yang kuat di tubuhnya, tetapi pengawal di sayap tidak bisa melewati batasnya. Selain itu,
Para anggota tidak dikepung berkat gerakan lincah dan gerak kaki Huo Yuhao. Kekuatan bertarung Dai Luoli telah dilepaskan pada saat ini. Dia memegang perisainya dan menyerbu barisan pengawal seperti seekor harimau yang berlari melewati sekawanan domba. Dia mengirim pengawal terbang di udara dengan perisainya, satu demi satu. Kerja timnya dengan Huo Yuhao sangat luar biasa. Huo Yuhao membarikade sisi-sisi, sementara dia membantu rekrutan yang lain berurusan dengan pengawal. Mereka sudah memiliki 2 kali lebih banyak orang. Dan selain fakta bahwa dia adalah seorang guru jiwa yang menyembunyikan kemampuannya, jarak antara kedua kekuatan itu semakin dekat. Lebih dari setengah dari pengawal telah jatuh ke tanah pada saat Wang Yu berdiri di suatu tempat di dekatnya, dan kepercayaan para rekrutmen sangat meningkat ketika mereka mulai memperkuat Huo Yuhao. Mata Zhuang Tian terbuka lebar, dan rahangnya mengendur saat dia menyaksikan transformasi pertempuran. Tidak dalam mimpinya yang paling liar, dia berpikir bahwa rekrutan ini dapat mencapai standar seperti itu di bawah komando Huo Yuhao. Selain itu, kekuatan bertarung individu Huo Yuhao dan Dai Luoli disajikan sebaik mungkin. Xi Shuo adalah pemimpin tim menengah, dan secara langsung memimpin Small Team One. Dia merasa sedikit bingung ketika dia bergumam, mereka menang? Apa yang terjadi? Kontes berakhir ketika pengawal terakhir dikepung dan jatuh ke tanah. Suyun menatap dingin pada Huo Yuhao, dan kemudian pada Dai Luoli di sebelahnya. Dia tiba-tiba berseru, pemimpin dan wakil ketua tim kecil 1, keluar dan datang di depanku. Dai Luoli tertegun sejenak, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah sedikit berlebihan. Dia telah merobohkan jumlah terbesar orang, dan dia tidak menahan kekuatannya sama sekali. Huo Yuhao telah membarikade pengawal dan menghentikan mereka dari mengapit rekrutan, tetapi kinerjanya jelas jauh lebih normal dibandingkan dengan kinerja Dai Luoli. Dai Luoli tidak bisa membantu tetapi merasa sangat menyesal di hatinya. Tetapi bagaimana dia bisa menahan diri? Apa yang dikatakan Huo Yuhao kepadanya terlalu memprovokasi. Hukuman Huo Yuhao sederhana. Dia diam-diam memberitahu Dai Luoli bahwa pemimpin tim pengawal adalah saingannya dalam cinta. Saingan dalam cinta akan terutama dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka bertemu satu sama lain. Jadi, Dai Luoli melirik Huo Yuhao, tapi Huo Yuhao sudah berjalan santai menuju Suyun. Dai Luoli tidak punya pilihan selain mengikuti di belakangnya, dan berjalan menuju Suyun juga. Mereka datang sebelum Suyun dan berdiri dengan perhatian. Dai Luoli menunduk, tetapi Huo Yuhao memberi hormat pada Suyun dengan sangat normal. Suyun menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Kalian berdua bersekongkol, apakah aku benar?" Dai Luoli mengangkat kepalanya. Dia menjawab dengan ekspresi heran di wajahnya, "Apa yang bersekongkol?" Suyun tertawa dingin dan berkata, "Kamu masih ingin berakting? Kalian berdua jelas bersekongkol, dan ayahmu telah mengirimnya ke sini untuk melindungimu, kecuali aku berada dalam kegelapan. Dia di sini untuk bekerja sama denganmu sehingga kamu bisa mendapatkan simpati aku, kan?" Tidak seperti itu," Dai Luoli berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "kami tidak kenal sebelumnya." Mata Suyun berbinar marah. "Kamu tidak kenal dia? Jika kamu tidak mengenalnya sebelum ini, bagaimana kamu berdua bisa bekerja sama dengan chemistry seperti itu bahkan setelah dia memberi kamu pukulan yang menyakitkan kemarin?" Dai Luoli tiba-tiba menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa menjelaskan dirinya sendiri, karena bahkan dia curiga bahwa Duk Harimau Putih telah mengirim Huo Yuhao, apalagi Suyun. Huo Yuhao merasa sedikit terdiam saat dia berdiri di satu sisi. "Bukankah kalian berdua harus mencari tempat lain untuk membicarakan hal ini? Kami berada di tempat latihan militer. Apakah kalian berdua berusaha mempublikasikan identitas kamu?" Mata Suyun fokus. "Bukankah itu benar?" Semua prajurit di sekitar mereka dan bahkan para petugas semua memandangi mereka. Meskipun Suyun sengaja menurunkan suaranya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan ekspresinya. "Kalian berdua, ikuti aku," kata Suyun keras sebelum dia berbalik dan melompat kembali ke kudanya. Dia membalikkan kudanya dan memecahkan cambuknya saat dia berlari ke kejauhan. Dai Luoli memelototi Huo Yuhao dan berkata, "Kamu telah menciptakan begitu banyak masalah bagiku." Huo Yuhao memasang tampang polos dan menjawab, "Kalau begitu, kamu juga harus membuat masalah. Kamu meningkatkan kekuatan jiwa kamu 2 atau 3 peringkat sekaligus. Aku menginginkan sesuatu yang sebagus itu." Dai Luoli juga tidak bisa berkata-kata. Dia menarik lengan baju Huo Yuhao dan berkata, "Cepat dan ikuti aku supaya kita bisa menjelaskan diri kita sendiri. Kalau tidak, aku sudah selesai." Dia menarik Huo Yuhao setelah Suyun saat dia berbicara.
Huo Yuhao tidak punya pilihan selain mengikuti. Dai Luoli bertanya kepadanya ketika mereka berlari, apakah kamu benar-benar dikirim oleh ayah aku? Huo Yuhao memutar matanya dan menjawab, tentu saja tidak. Aku sama sekali tidak menyukai ayahmu. Itu pasti kebenarannya. Dai Luoli menatapnya dengan bingung dan bertanya, kamu tidak suka ayahku? Dia pahlawan nasional. Mulut Huo Yuhao berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dai Luoli mulai khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Yuner telah salah paham dengan aku. Bagaimana aku bisa menjelaskan diri aku sendiri? Huo Yuhao berbalik untuk menatapnya. Maukah kamu mendengarkan aku jika aku memberimu saran? Dai Luoli tertegun sejenak. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, biarkan aku katakan, tidak mungkin kamu bisa menjelaskan diri sendiri pada saat seperti ini. Dia akan berpikir bahwa kamu hanya mencoba untuk menutupi semuanya, tidak peduli apa yang kamu katakan. Dan dia sudah memutuskan bahwa kamu melakukan trik dengan melukai diri sendiri sehingga kamu bisa mendapatkan simpati dan lebih dekat dengannya. Terlebih lagi, kamu tampak energik seperti hari ini. Kemiripan apa yang ada di sana dengan bagaimana kamu hampir dipukuli sampai mati tadi malam? Bukankah itu salahmu? Dai Luoli menjawab dengan marah, jadi, apa yang harus aku lakukan, tepatnya? Huo Yuhao berkata, mengapa kamu bertanya padaku jika kamu tidak mau mendengarkan aku? Kamu bisa memikirkan solusinya sendiri. Dai Luoli menarik wajah panjang dan bergumam, baiklah, kakak. Kamu harus berhenti marah kepada aku untuk apa-apa. Cepat, ajari aku akan mendengarkanmu, oke? Huo Yuhao merasakan hatinya bergetar dengan halus ketika Dai Luoli memanggilnya kakak. Lagi pula, Dai Luoli adalah adik kandungnya. Selain itu, Huo Yuhao tidak punya masalah dengan dia, seperti yang dia lakukan dengan Dai Yueheng dan Dai Huabin. Hati Huo Yuhao melembut ketika dia menghela nafas dan berkata, kamu bingung karena kamu terlalu khawatir. Kamu harus... Huo Yuhao membisikkan sesuatu di telinga Dai Luoli. Mata Dai Luoli bertambah besar pada detik, dan matanya benar-benar lebar dan rahangnya mengendur saat Huo Yuhao selesai. Apakah kamu yakin ini akan berhasil, bos? Jangan mainkan aku. Aku bisa mati karena ini. Pipi Dai Luoli mulai kejang. Huo Yuhao berkata dengan jelas, terserah kamu apakah kamu ingin percaya padaku. Apa yang aku katakan adalah apa yang harus kamu lakukan untuk berurusan dengan putri sombong itu. Huo Yuhao tidak berpengalaman dengan pacaran gadis-gadis, dan dia juga tidak genit, tetapi dari pengalamannya dengan Donger dan Kiwer sebagai contoh, dan dengan berbagai hubungan tentang sekte, tikungan dan belokan, bersama dengan fakta bahwa dia lebih tua dari Dai Luoli, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perasaan romantis antara cowok dan cewek. Suyun sudah berhenti di jalurnya tidak jauh dari mereka. Mereka berdua semakin dekat, dan Dai Luoli tidak bisa memikirkan solusi yang baik sendiri. Dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Jika aku berhasil, maka kamu akan menjadi kakak laki-laki aku. Huo Yuhao adalah orang yang menggerakkan mulutnya kali ini. Dia berpikir dalam hati, aku kakak laki-laki kamu di tempat pertama. Mereka dengan cepat tiba di depan Suyun yang marah. Huo Yuhao menepuk punggung Dai Luoli, dan Dai Luoli segera mengerti apa yang dia katakan. Ekspresinya berubah dengan cepat. Semua kecemasan dan kekhawatirannya dari sebelumnya menghilang, dan dia menjadi sangat tenang. Suyun tidak turun dari kudanya. Dia membalikkan kudanya untuk menghadapi mereka dan berkata, tidakkah kamu mau menjelaskan? Jelaskan kemudian. Aku ingin mendengar apa yang kamu katakan. Kalimat ini jelas dimaksudkan untuk Dai Luoli. Dai Luoli tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya masih polos dan tenang, dan dia meraih kerak kemejanya saat dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepas kemejanya. Ah! Suyun menjerit saat dia buru-buru menutupi matanya. Tidakkah kamu ingin penjelasan? Kamu bisa melihatnya sendiri, gumam Dai Luoli dengan jelas. Keheranan Suyun hanya sementara. Dia mengintip ke arahnya melalui celah jari-jarinya ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia menarik napas dingin di saat berikutnya. Dia menurunkan tangannya secara tidak sadar di saat berikutnya. Ada puluhan luka terjalin di seluruh tubuh Dai Luoli. Beberapa sudah membentuk ropeng, sementara yang lain masih mengalir dengan darah segar. Penampilannya tampak menakutkan secara tidak wajar. Dai Luoli perlahan berbalik dan berbalik ke Suyun. Punggungnya memiliki jumlah luka yang sama.
Jika kamu berpikir aku melukai diri sendiri untuk mendapatkan simpati kamu, maka jadilah itu. Aku dapat berdiri di sini hari ini karena beberapa kemampuan khusus jiwa bela diri aku telah dilepaskan, dan jiwa bela diri aku telah disublimasikan. Hanya itu yang harus aku katakan, dan kamu bisa percaya apapun yang kamu inginkan. Dia mengenakan kemejanya kembali setelah menyelesaikan kalimatnya. Dia kemudian berbalik dan berjalan kembali ke tempat orang-orang itu berlatih. Suyun memanggil tanpa sadar, "Kembalilah ke sini, Dai Luoli." Kata-katanya tidak begitu efektif saat ini. Dai Luoli sepertinya tidak mendengarnya sama sekali ketika dia terus berjalan kembali ke rekrutan yang lain. Huo Yuhao menghela nafas, dan dia hanya berdiri di sana sambil bergumam pelan, "Kamu benar-benar telah melukai hatinya." Suyun berbalik dan menatapnya. "Bagaimana aku menyakiti hatinya? Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan hatiku?" Huo Yuhao berkata dengan jelas, "Penampilanmu tidak terduga sejak awal. Kamu akan tahu apakah aku bukan mata-mata jika kamu tenang dan memikirkannya. Kamu telah mengubah pendapat kamu, dan sekarang kamu pikir aku telah dikirim oleh Duk Harimau Putih. Ini membuktikan bahwa kamu memahami dalam hati kamu bahwa aku tidak mungkin menjadi mata-mata. Terus terang aku bisa memberitahu kamu bahwa aku tidak memiliki koneksi sama sekali dengan Duk Harimau Putih, dan aku bahkan membencinya. Adapun Luoli, aku hanya berpikir bahwa ia memiliki jiwa bela diri dengan potensi dan bakat yang sangat besar, tetapi ia belum dapat melepaskannya, jadi aku memutuskan untuk membantunya sedikit. Izinkan aku mengajukan pertanyaan, Tuan Puteri." "Apa?" Suyun bertanya dengan ragu. Huo Yuhao melanjutkan, "Ada kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwa bela dirinya, dan kekuatan ini belum muncul setelah hampir 20 tahun. Apakah kamu pikir itu mudah untuk menarik kekuatan ini? Aku sudah mengalahkannya selama lebih dari sebulan. Mengapa aku baru saja mengalahkan kekuatan itu darinya kemarin? Sudahkah kamu memikirkan hal itu? Baiklah, kamu bisa memikirkannya sendiri. Namun, aku menyarankan kamu untuk tidak mencoba dan mengungkapkan identitas aku. Kalau tidak, aku akan meninggalkan tempat ini. Aku hanya memiliki satu tujuan untuk bergabung dengan tentara, dan itu adalah untuk mempertahankan kerajaan aku. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan identitas aku, dan kamu bisa menganggap aku sebagai guru jiwa yang berkultivasi secara mandiri." Huo Yuhao berbalik dan pergi setelah menyelesaikan kalimatnya, dan dia tidak memberi Suyun kesempatan untuk berbicara. Penjelasan yang membingungkan hanya akan membuat putri ini semakin marah. Dalam keadaan seperti sekarang, dia tidak mungkin berpikir rasional atau menerima apapun yang akan dikatakan Dai Luoli untuk menjelaskan dirinya sendiri. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan metode bermain keren ini, dan melemparkan pukulan balik padanya untuk mencapai efek apapun. Selain itu, kata-kata Huo Yuhao semuanya benar, dan Dai Luoli memang memicu kekuatan jiwanya yang sebenarnya karena dia ingin melindungi Suyun. Ekspresi kontemplatif mengalir dari mata Suyun saat dia melihat mereka pergi. Semua yang terjadi semalam bermain berulang-ulang di benaknya, dia tidak bisa melupakan mata Dai Luoli kemarin. Iya. Bagaimana mungkin dia memalsukan ekspresi seperti itu? "Luoli, maafkan aku salah menyalahkanmu." Suyun bergumam pelan. Dia ingin mengejarnya, tetapi tidak bisa menghilangkan harga dirinya, dan dia hanya menyaksikan Huo Yuhao dan Dai Luoli kembali ke barisan mereka ketika mereka mengikuti rekrutan kembali untuk pelatihan. Dia memiliki begitu banyak luka di tubuhnya. Betapa menyakitkan itu seharusnya? Keduanya kembali ke rekrutan. Semua rekrutan itu, bersama dengan para pemimpin tim lainnya, menatap mereka dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Para pengawal telah pergi. Keduanya baru saja kembali ketika mereka segera dikelilingi oleh rekrutan dan dilemparkan ke udara di saat berikutnya. Mereka berdua telah memimpin rekrut tim kecil satu untuk mengalahkan pengawal. Pertempuran itu membuat darah di hati orang-orang ini terbakar dengan semangat, sementara Huo Yuhao dan Dai Luoli segera menjadi seperti pahlawan bagi mereka. Persis ketika rekrutan berteriak penuh semangat dan melemparkan mereka ke atas dan ke bawah, suasana hati Huo Yuhao awalnya sangat tinggi ketika dia tiba-tiba merasa hatinya tegang tanpa alasan tertentu. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dunia telah menjadi hitam dan putih, dan rasa takut yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa takut ini tidak datang dari seseorang atau makhluk hidup. Sebaliknya, itu menjadi dari seluruh wilayah ruang. Tampaknya ada beberapa kekuatan dari kegelapan yang menekan hatinya dan membuatnya gemetar karena ketakutan yang datang dari dalam jiwanya. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengubah wajahnya pucat dalam sekejap. Sesuatu telah terjadi, dan sesuatu yang besar akan terjadi.
Setelah Wang Qr mengorbankan dirinya, Huo Yuhao mengendalikan kekuatan takdir, dan rasa takut yang tiba-tiba ini memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Matanya tampaknya dipandu oleh gelombang misterius kekuatan takdir, dan dia menatap ke kejauhan saat dia masih dilemparkan ke atas dan ke bawah di udara. Tiba-tiba langit tampak bersinar jauh ke cakrawala tepat pada saat ini. Lampu kilat yang tiba-tiba muncul sangat intens, dan meskipun sangat jauh, ia berhasil menarik perhatian semua rekrutan. Bermain-main mereka berhenti, dan semua orang berbalik dan menatap ke arah itu. Semua orang bisa melihat bola cahaya pijar berkedip jauh di luar cakrawala. Cahaya ini adalah hemispherical, dan secara bertahap mengembang keluar sementara cahayanya sangat kuat dan menyilaukan. Banyak orang yang hanya bisa mengalihkan pandangan setelah menatap lurus ke arah lampu kilat untuk sesaat, dan tidak ada yang berani terus menatapnya. Hanya mata Huo Yuhao yang terpaku pada lampu kilat itu dari awal sampai akhir. Ya, sesuatu telah terjadi. Bumi gemetar samar di saat berikutnya, dan suara ledakan yang menyerupai petir tumpul bergulir dan menyebabkan seluruh kamp tentara bergetar keras. Orang-orang yang direkrut mulai merasakan gelombang pusing, dan beberapa orang yang relatif lebih lemah bahkan jatuh ke tanah dari semua getaran itu. Zhuang Tian bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Arah itu tampaknya menjadi tempat tentara lapangan Northwestern ditempatkan. Bahwa Huo Yuhao dan Dai Luoli kembali ke tanah, dan ekspresi mereka berubah hampir bersamaan. Dai Luoli memberi kekuatan pada kakinya dan hendak maju ke depan ketika Huo Yuhao menariknya kembali. Kemana kamu pergi? Suara Dai Luoli sedikit bergetar. Aku ingin melihatnya. Disitulah Northwestern Field Army ditempatkan. Ayah aku ada di sana. Sepertinya. Huo Yuhao meraih bajunya dan menyeret Dai Luoli di depannya. Semuanya sudah terjadi. Apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu kepala sekarang? Mulai saat ini dan seterusnya, kamu tidak diizinkan meninggalkan sisi aku. Kami akan menunggu sampai kami memiliki intel yang lebih akurat sebelum kami melakukan apapun. Tepat pada saat ini, suara siulan melengking dan menusuk telinga dapat terdengar berdering histeris dari seluruh keenam cadangan legion. Ini adalah peluit untuk pertemuan darurat. Sejumlah besar pasukan cadangan dengan cepat keluar dari tenda mereka dan berkumpul dari setiap camp, dan para petugas masuk ke posisi masing-masing. Seluruh pasukan cadangan dimobilisasi, dan meskipun mereka hanya cadangan, kualitas yang mereka tampilkan sangat mengesankan. Perintah itu turun dengan sangat cepat. Semua pasukan cadangan harus bersiap untuk berperang, dan itu termasuk anggota baru. Semua orang berkemas dan bersiap-siap untuk bertempur setiap saat. Suyun adalah seorang komandan batalion, dan batalionnya hampir seluruhnya terdiri dari anggota baru. Huo Yuhao dan 300 rekrutan adalah tambahan terbarunya. Batalion rekrutmen mereka memiliki 2 kali lebih banyak orang daripada batalion normal, dengan total 900 tentara. Suyun berdiri di depan semua orang, dan ekspresinya sangat hitam. Huo Yuhao dan Dai Luoli bisa menebak apa yang terjadi, dan dia tentu saja bisa. Suyun berteriak, "Tang Dong, Dai Luoli, keluar." Huo Yuhao menarik Dai Luoli dan mereka maju beberapa langkah ke depan dan memberi hormat padanya. Suyun merendahkan suaranya dan berkata, "Mulai sekarang, kalian berdua dipromosikan sebagai pengawal aku, tetapi pangkat kamu akan tetap menjadi private first class. Berdiri di belakangku." Dia tidak bisa lagi peduli dengan aturan militer di saat seperti ini. Orang-orang yang direkrut bahkan belum menyelesaikan pelatihan dasar militer mereka, dan mereka secara resmi tidak diizinkan untuk menjadi pengawal bagi seorang komandan batalion. Dia bingung dengan kecemasan dan kebingungan, dan dia membutuhkan andalan pada saat seperti ini. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa perintah yang baru saja dia berikan ini adalah keputusan paling bijaksana yang pernah dia buat sepanjang hidupnya. Huo Yuhao dan Dai Luoli melangkah di belakang Suyun. Pada saat seperti ini, Huo Yuhao tidak khawatir tentang Dai Luoli bergerak sendiri. Kehadiran Suyun sudah cukup untuk menenangkannya sedikit. Suyun terus memberi perintah, "Semua orang, kembali ke ranjangmu, berkemas dan mengatur barang-barangmu. Kembalilah dan berkumpul di tempat latihan militer sesudahnya, dan tinggallah di tempat kamu akan beristirahat. Setelah itu, tunggu perintah selanjutnya." Membubarkan. Para prajurit kembali ke tujuan masing-masing, tetapi dia menahan Huo Yuhao dan Dai Luoli. Kekaisaran Sanmun. Kekaisaran Sanmun pasti telah mengambil langkah mereka. Suyun berbicara saat dia marah dengan kemarahan di antara gigi yang terkatup. Dai Luoli tidak harus berpura-pura. Ekspresinya hitam, dan dia mengangguk dengan paksa.
Mereka telah menginvasi kita tanpa menyatakan perang. Selain itu, mereka telah menggunakan alat jiwa yang memiliki kekuatan besar. Aku ingin tahu bagaimana garis depan lakukan. Ayahku? Suyun menyela, The White Tiger Duke adalah doulo berjudul, jadi dia akan baik-baik saja. Aku ingin tahu kelas apa yang diberikan alat jiwa itu kepada kita sensasi seperti itu. Satu-satunya harapan aku sekarang adalah bahwa garis depan tidak menderita kerugian yang sangat besar. Tentara telah mengirim pengintai untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan mereka harus segera kembali dengan intel yang pasti. Ekspresi Huo Yuhao serius. Dai Luoli dan Suyun tidak cukup berpengetahuan, dan mereka tidak cukup tahu untuk menilai seberapa kuat ledakan itu. Dia adalah siswa yang berbakat dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menilai? Perasaan yang ia dapatkan dari kekuatan ledakan itu hanya bisa dicapai dengan satu jenis alat jiwa. Alat jiwa itu hanya bisa berupa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Mereka hampir 300 km jauhnya dari tempat ledakan itu terjadi, dan mereka masih bisa dengan jelas melihat, mendengar, dan merasakan efek ledakan dari jarak yang begitu jauh. Huo Yuhao hanya pernah melihat ledakan seperti ini sebelumnya, dan saat itulah dia memicu ledakan di gudang bawah tanah di kota Radiant. Tontonan apokaliptik itu tertanam dalam ingatannya. Ini berarti ledakan yang baru saja terjadi tidak datang hanya dari satu cangkang meriam stasioner kelas 9. Kemungkinan lebih dari satu telah digunakan. Kekaisaran Sunmoon telah menahan diri selama lebih dari setengah tahun. Apakah mereka akan meluncurkan invasi skala penuh? Waktu invasi mereka setidaknya 6 bulan lebih awal dari yang diprediksi Huo Yuhao. Star Luo Empire menjadi target pertama Kekaisaran Sunmoon setelah meluncurkan invasi. Huo Yuhao menghela nafas dalam. Dia merasa sangat tak berdaya dan jengkel. Kerajaan Star Luo terlalu jauh di belakang Kekaisaran Sunmoon dalam hal penelitian mereka dengan alat jiwa. Kalau tidak, dengan undulasi energi yang kuat yang diberikan oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, peluru itu seharusnya dicegat di perbatasan. Namun, tampaknya Kekaisaran Luo Star tidak berhasil mencegah cangkang itu, dan Kekaisaran Matahari Bulan berhasil meledakkan cangkang stasioner mereka di dekat tentara yang ditempatkan di dekat perbatasan Kekaisaran Bintang Luo. Kekaisaran Bintang Luo mungkin telah mengalami kerugian besar kali ini. Dai Luoli bukan satu-satunya yang peduli tentang Duk Harimau Putih. Mereka tidak punya banyak paket. Barang-barang pribadi mereka semua disimpan di dalam alat-alat jiwa tipe penyimpanan yang mereka simpan di tubuh mereka setiap saat, sementara mereka mengenakan semua peralatan militer mereka, seperti seragam, baju besi kulit, plat nomor, dan senjata. Adapun barang-barang lain seperti spray dan yang lainnya, mereka tidak mengemas hal-hal yang memberatkan. Boom yang menyerupai petir tumpul terus berdering di kejauhan. Meskipun cahayanya tidak seterang sebelumnya, semua orang bisa mendengar ledakan padat dari beberapa ratus kilometer jauhnya. Tidak sulit membayangkan seberapa intens pertempuran di perbatasan itu.